Ya, tes. Cek 1 2 3 dicoba tes ya. Ya, teman-teman sekalian, apakah suara saya terdengar dengan baik? Tolong di kolom komentar teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan baik dan jelas, teman-teman? Terdengar dengan baik dan jelas ya, mantap ya. Oke, mantap. Oke, minum dulu. Ya, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun pemirsa berada. Jumpa kembali teman-teman dengan saya Edis TV atau Edis Sidabutar dalam acara diskusi Islam dan Kristen. Seperti biasanya teman-teman, kita akan mengadakan dialog interaktif, diskusi ataupun berdebat antara Islam dan Kristen. Untuk pengumuman dan untuk diketahui bersama ya, bahwa diskusi itu bukan ajang caci maki ataupun berdebat itu bukan ajang hujat. Tetapi diskusi atau debat ini kita tujukan dengan maksud supaya kita saling mengerti satu sama lain dan penonton akan mengambil kesimpulan dari perdiskusian ataupun debat kita ini. Nah, sebelum kita mulai acara kita teman-teman, jangan lupa untuk tap layar ya, kemudian follow, jangan lupa ya ikuti channel ini di Love Orange yaitu ya, supaya teman-teman tidak kehilangan arah nanti mencari Edis TV karena banyak sekali akun-akun yang memalsukan atau meniru-niru akun ini teman-teman. Jadi pastikan Anda memfollow akun yang asli. Jangan lupa juga untuk membagikan siaran ini kepada terutama ustadz-ustadz ya. Ustadz-ustadz yang sering ngomongin kekristenan gitu. Biasanya teman-teman ya, ustadz-ustadz tersebut ya kalau diajak diskusi mereka biasanya ketakutan. Tapi kalau ngomongin Kristen di belakang jago. Contohnya siapa? Contohnya Abdul Somad. Ya, ayo silakan. Oke, kita buka saja langsung ya. Kita mulai diskusi kita. Kita akan kasih naik ada Jojo si Jojo. Jojo si Jojo. Ya, selamat malam Jojo si Jojo. Selamat malam Bang Edis. Jojo si Jojo, ini Anda gelap ini. Iya, belum kelihatan ini. Sekarang sudah. Iya, sudah kelihatan. Ya, Jojo si Jojo. Saya tanya dulu, ya. Itu di belakang ada kayak seperti gitar-gitaran loh. Oh iya, ini ada yang gitaran. Masih ada yang gitaran. Suaranya masuk sini Jojo si Jojo. Oh ya, ini. Saya mau tanya dulu Jojo si Jojo. Ya. Anda ini Islam atau Kristen? Muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan. Muslim saya. Apa gerangan Anda ini naik ke sini? Silakan. Saya gerangannya cuma mau ketemu Bang Edis. Ketemu maksudnya? Soalnya saya nggak pernah naik loh Bang. Saya selalu daftar naik. Sebentar. Coba suara TV bisa nggak dikecilin dulu karena berisik sekali. Coba TV dikecilkan gitu karena masuk ke sini suaranya. Nggak jauh ya. Oke. Jojo si Jojo, Anda ini masuk ke sini mau bertemu maksudnya gimana? Ya cuman mau ngobrol aja sama Bang Edis. Silaturahmi aja, oke. Apa yang mau Anda obrolin? Yang saya obrolin itu dulu men. Apa men? Soalnya ini gimana ya, ini? Bang Edis tanya dulu. Oke. Bang Jojo si Jojo sudah lama nonton Edis TV? Sudah lama banget nonton. Sudah lama nonton Edis TV tapi masih Islam? Iya masih. Sungguh nekat yang nyata ini. Kok bisa Anda nonton Edis TV? Kok bisa Anda sudah lama nonton Edis TV tapi masih Islam, itu gimana ceritanya? Iya modal nekat soalnya. Modal nekat. Mungkin. Iman kuat. Maksudnya gimana itu iman kuat gimana? Pada ini Abang tanya aja apa gitu nanti saya coba jawab. Oke, waktu kemarin nonton saya, apa aja yang Anda tonton, Bang? Yang menurut saya itu, pandangan Bang Edis itu gini ya. Ya terlalu, gimana ya. Terlalu pikiran pribadi lah. Tetap. Contoh. Kasih contoh yang spesifik coba. Kasih satu contoh yang Anda tonton waktu itu apa?
Yang saya tonton ya selalu gitu-gitu aja loh Bang, tutupan Bang. Iya, kasih contoh dulu satu Bang. Soalnya Bang Edis itu kadang kalau ketemu yang bener-bener agak berat diskusinya itu selalu kabur loh Bang. Itu contoh satu itu. aja, satu Bang, satu apa biar kita bahas. Anda mengatakan bahwa saya terlalu memaksakan gimana? Coba, yang mana? Enggak, Bang Edis itu terlalu memaksakan pikiran pribadi. Oke lah, dari tadi disuruh nunjuk satu contoh, dia nggak ngasih tunjuk teman-teman. Gini loh, gini. Kalau misalnya kalian naik ke sini, coba berusaha untuk spesifik. Berikan satu contohnya, jangan pukul rata umum gitu loh. Yang mana kasih contoh? Kan udah ditunggu-tunggu dari tadi. Ayo silakan, silakan. Berikan saya satu contoh supaya kita bisa bahas yang mana gitu loh. Ya. Oke, kita kasih naik ada Abu Nawas. Terima kasih Bang Franky, terima kasih. Abu Nawas dia tidak naik. Kita kasih naik ada Rian. Rian. Ya, selamat malam Rian. Halo Bang. Iya Rian, saya dengar. Silakan Rian nyalakan kamera. Kenapa Bang Edis? Bang Rian, coba wajahnya jangan begitu Bang. Yang coba penuh gitu. Nah, Bang Rian umur berapa Bang? 18. 18. Oke, silakan Rian. Apa yang mau Anda utarakan? Apa yang membuat Bang Edis percaya dengan agama Bang Edis? Karena saya mempelajarinya. Mempelajari. Gantian dulu sebentar. Apa Anda Muslim kan? Ya. Apa yang membuat Anda percaya sama Muhammad? Sementara Muhammad cerita aneh-aneh. Muhammad cerita aneh-aneh apanya? Yang saya tanya, waktu itu Bang Edis nunjukin video yang Ustadz Abdul Somad ya? Yang mana? Yang waktu live itu nonton Ustadz tentang berzina. Mencuri, berzina, masuk surga asal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya benar. Bang Edis nunjukinnya dari YouTube Short ya? Di hadisnya ada, YouTube panjangnya ada, YouTube yang short juga ada. Masa kita mau nonton videonya 1 jam? Kita kan mau ngambil intinya saja. Di hadis juga ada. Harus menonton fullnya. Oh ya sudah, Anda punya videonya. Coba silakan, ada yang putar kalau gitu. Harus nyari dulu Mas, susah. Jadi Anda tidak percaya bahwasanya di dalam agama Islam itu, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu masuk surga. Ya. Sekalipun dia mencuri ataupun berzina. Enggak juga sih. Jadi maksudnya tuh bukan begitu Bang Edis. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kalau Bang Edis sudah tahu bahwa berzina itu dosa, Bang Edis tidak boleh melakukan itu kecuali orang yang tidak mengetahuinya. Oke, menurut hadis tersebut, kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tetap masuk surga sekalipun berzina atau mencuri, betul nggak? Ya. Terus? Maksud saya sih kurang mengerti sih ya kalau nah, gimana? Anda kurang mengerti. Syahadat gitu kan. Betul tidak kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga? Ya kan Allah sifatnya mengampuni, maha mengampuni, memaafkan juga kan. Kalau misalnya kalau Anda orang yang berpikir emang mau orang tersebut berzina. Maksud saya orang yang pintar emang dia berniat untuk berzina. Ya tanya dia, kok tanya saya gimana? Ya, yang saya tanya itu Bang Edis. Kalau misalkan berzina atau tidak berzina itu nggak ngaruh, mau dia pintar, mau dia bengak, itu nggak ngaruh. Gitu loh. Iya. Pertanyaan Anda ini aneh. Orang berzina itu tidak ditentukan dari tingkat kepintarannya. Saya kasih contoh. Ya. Kalau orang jahat, itu latar belakangnya, itu ada yang pintar, ada yang nggak sekolah, ada yang sekolah. Setuju nggak? Coba teliti orang-orang yang masuk penjara. Dari mulai yang nggak berpendidikan sampai yang berpendidikan tinggi. Mereka melakukan kejahatan. Setuju? Setuju. Terus pertanyaanmu kok, kalau dia pintar, apakah dia berzina? Aneh, pertanyaanmu nih aneh loh. Terus saya tanya. Sebelum Yesus lahir, agama ibunya apa? Kau tidur di bawah, lompat ke sana ke sini, satu belum kelar ke sana ke sini. Coba teman-teman gini. Kalau ada muslim naik ke sini, coba kalian itu pertama-tama ngerti dulu yang kalian bahas itu apa. Kok lompat ke sana kian kemari? Kita bahas ini, bentar lagi bahas agama
ibunya Yesus apa? Gimana sih kita ini? Cobalah, marilah kita kalau diskusi fokus. Yuk, fokus pada tema, yuk. Silakan. Saya pengen ada satu muslim yang naik, tetapi dia itu pinteran dikit atau ngerti agama Islam ya. Oke, kita kasih naik ada ini Dian, ini dia bisa nggak nyalakan kamera ya? Dian. Oh bisa, bisa. Halo, selamat malam Dian. Halo Dian, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Dian nyalakan kamera. Sebentar ya. Oh my god. Rambut muak-muak macam itu. Itu seluruh apa loh? Halo Dian, Kamu silakan bilang Dian. apa? Sementara dari tadi kau nggak mendengar. Nggak usah ya, matikan aja dulu. Maaf ya Bang. Oke, kalau memang nggak jelas begini kita turunkan ya. Teman-teman sekalian, kalau mau naik, pastikan teman-teman itu ngerti ya. Jangan naik itu setelah dinaikin, gitu. Teman-teman kalau mengajukan permintaan naik, kalian itu sudah tahu mau naik itu mau ngapain gitu ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Joko Wardoyo. Ini followersnya 65.000, lumayan banyak nih. Saya pikir tadi Joko Widodo, ternyata Joko Wardoyo. Ya silakan, Joko Wardoyo, silakan nyalakan kamera Anda. Halo, Ya, Bang Edi. selamat malam Joko Wardoyo. Bang Joko, Anda Muslim Bang? Muslim dari lahir. Silakan Bang, Abang mau ngomong apa Bang? Ya tadi kan nyambung ke yang tadi baru diturunin ya Bang ya, soal orang yang berdosa kalau masuk Islam gitu kan, atau bersyahadat ya Bang ya, bersyahadat. Bang, bukan orang yang berdosa. Kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia itu akan masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Itulah yang menyebabkan orang Islam mudah berzina, mudah mencuri. Karena apa? Karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba sekarang saya tanya, betul atau salah? Kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Enggak betul juga Bang, enggak begitu. Berarti Muhammad ketika ngomong begitu dia lagi ngigau. Gini Bang, lebih tepatnya ya. Biar saya sedikit menjabarkan gitu ya. Silakan. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, itu benar dia sudah masuk Islam. Kalaupun dia sebelumnya non-Islam, gitu kan. Setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, itu dia ibaratnya sebuah kertas putih. Tapi kalau orang yang sudah bersyahadat dari lahir, artinya Islam dari lahir dan bersyahadat, kemudian dia sudah masuk Islam, nah nanti di Islam itu sendiri, dia melakukan banyak dosa tidak langsung masuk surga. Tergantung ditimbang juga amal baik dan amal buruknya Bang. Gitu. Semua itu berupa. Berarti Anda menjadi nabi baru nih dalam agama Islam. Kalau pada akhirnya dia masuk surga itu setelah dia mendapatkan siksaan dulu di neraka Bang. Jadi Baik, saya akan tampilkan hadisnya ya. Saya heran mereka ini, apakah kalian ini sudah tidak percaya lagi dengan Muhammad atau bagaimana ini ya, sebentar. Saya tampilkan dulu di layar ya. Oke. Bentar ya. Saya akan tunjukkan hadisnya. Jangan Anda katakan bahwasanya hadis ini adalah salah ya. Coba. Saya balikin dulu kamera saya Bang ya. Kita harus sabar teman-teman mengajari orang-orang Islam. Karena kalau mereka sadar ini, mereka itu pasti sudah tidak lagi beragama Islam. Nih sebentar ya Bang ya. Kita hilangkan dulu efeknya. Oke. Abang yang baca ya, jangan saya ya. Nanti kalau saya yang baca, nanti jadi saya yang ngerti agama Islam terus. Oke? Kelihatan? Ya. Oke. Oke, silakan baca. Telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, telah menceritakan kepada kami. Langsung isinya aja Bang. Bahwasanya Rasulullah. Soalnya nggak terlalu kelihatan ya. Bentar. Hadisnya bukan ini, sebentar. Yang ini hadisnya, bentar. Sabar ya, bukan ini. Ini aja Bukhari, bentar. Nih, coba nih. Rasulullah SAW bersabda, coba. Ya, Rasulullah bersabda telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak
menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Betul nggak? Betul. Oke. Kalau Anda menyekutukan Allah dengan apapun nggak? Enggak. Oke, berarti kalau Anda berzina, mencuri, tetap masuk surga nggak? Setelah disiksa di neraka dulu, Bang. Mana di sini disiksanya mana? Dijelaskan di hadis terpisah mungkin ya Bang ya. Oke, coba tunjukin sama saya hadisnya bahwa disiksa dulu mana? Gini ya, kalau saya menjelaskan hadis itu lebih dalam sih di luar kapasitas ya Bang ya. Berat nih kan? Ya. Susah kalau kayak begini Bang. Saya bacakan lagi nih ya. Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Yang penting Anda tidak menyekutukan Allah, Bang. Mencuri berzina nggak apa-apa. Islam itu mencuri berzina masuk surga. Coba nih, kita tampilkan lagi hadis yang lain. Ada banyak, Bang. Bukan cuma 1-2. Perhatikan ya. Bukan cuma 1-2 hadis loh. Ada banyak sekali. Yang penting dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bentar. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sekalipun dia berzina, mencuri, masuk surga, Bang. Ini yang saya bilang kesesatan, Bang. Nih, coba ya lihat nih ya. Subhanallah. Subhanallah, pezina dan pencuri pun masuk surga. Subhanallah. Apa nggak luar biasa nih Bang? Subhanallah, pezina dan pencuri pun masuk surga asalkan menjauhi perkara ini. Bang, karena belum dikaji lagi lebih dalam. Kalau bagi kita yang muslim gitu kan, yang paling utama ya kita tidak menyekutukan Tuhan, itu betul. Kalau kita asal tidak menyekutukan Allah, asal menjauhi perkara tadi, tidak menyekutukan Allah, mau dia berzina, mau dia korupsi, dia masuk surga, betul? Betul. Iya. Pada akhirnya. Nggak bisa, tapi nggak langsung begitu juga. Oke, di mana dalilnya bahwa disiksa dulu? Apakah hadis itu berkata disiksa dulu? Di hadis itu nggak ada Bang, tapi di hadis lainnya ada. Oke, mana hadisnya? Saya tunggu. Silakan. Hadisnya mana? Hadisnya? Saya tunggu. Karena gini Bang, gini. Karena di kita itu sama ketika orang sudah disucikan, mungkin kalau di bahasa agama lain sudah disucikan, ya dia akan mendapatkan ya sudah lahir kembali gitu loh Bang. Kalau dia memang berdosa, dia harus nebus dosanya dulu. Di neraka dulu, disiksa dulu. Menebus dosanya itu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada penebusan dosa itu dengan 2 kalimat syahadat. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia akan masuk surga. Betul? Bahkan dosa-dosa kalian itu ditanggung sama Wahyudi dan Nasrani. Enggak bisa Bang. Loh, percaya dia. Bang, menurut agama Islam, dosamu ditanggung Yahudi dan Nasrani. Waduh, saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Lihat nih. Aduh, bagaimana Anda ini tidak mengerti agama Islam sampai seperti ini? Sebentar. Saya tunjukkan kepadamu sebuah hadis di mana Yahudi dan Nasrani itu menjadi penebus dosa. Saya balikin lagi ya kamera saya. Oke, lihat ini. Lihat kan? Oke. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ini loh. Jadi apapun kalian bikin dosa, mencuri berzina, dosanya ditanggung Yahudi, Nasrani. Betul? Enggak betul Bang. Loh, berarti bohong Muhammad ngomong begini. Bohong. Ini Sahih Muslim loh Bang. Ya. Enggak betul tapi. Oke, berarti Muhammad bohong. Enggak Nah, bohong. terus ini dia ngomong begini. Bahwasanya Allah akan berkata di hari kiamat, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Siapa ini? Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi di kita itu juga hadis itu kan ada hadis yang sahih, Oke, berarti hadis palsu Muslim, bukan sahih Muslim tapi palsu Muslim. Jadi ya enggak palsu, memang ada yang palsu ada yang tingkatannya juga enggak kuat gitu Bang. Banyak banget hadis itu ribuan. Banyak karena Muslim.
Saya Muslim Bang, tapi banyak nggak muslim mendalami sering ngomong dengan- sama saya. Kalau saya ini Ya. katanya tukang fitnah. Sementara ketika saya tunjukkan hadisnya, yang muslim sendiri ngomong Ya mungkin kalau lebih mendalam soal hadisnya gitu kan, soal hadisnya mana yang dhaif mana yang enggak. Tapi saya sebagai yang orang yang awam yang belum sampai dalam ke sana, tapi secara hakikat saya tetap Muslim gitu. Bang, saya Dan tanya kita- dulu kita arti kaji lebih sohih, awal itu ya arti juga. daripada sohih muslim itu apa sih? Ya hadisnya sahih berarti Bang, berarti hadisnya Sohih itu palsu atau gimana? Oh enggak palsu Bang, enggak palsu. Kan sudah Enggak palsu. disebutkan sohih muslim. Kenapa Anda katakan tidak benar? Ya makanya dalam ilmu hadis sendiri itu nanti ada penerjemahannya yang bisa lebih kapabilitasnya lebih untuk menyembahkan itu gitu loh Bang. Enggak Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pusing Bang, mumet. Yang dasar aja. Bang Edis gini. Ini gimana Anda ini? Ditunjukin hadis sohih muslim. Katanya menurut kajian itu tidak sohih. Stres saya Bang, stres. Menjelaskan sampai sedetail itu hadisnya saya enggak. Atau gini saja, Bang. Tapi kalau Untuk saat ini saya belum bisa menjawab, saya tidak punya jawaban. Itu seperti itu lebih baik daripada ngomong itu hadis palsu. Betul. Bukan palsu, hadisnya itu ada yang lemah, ada yang kuat. Makanya hadis itu banyak. Ada juga yang palsu gitu. Dan saya belum tahu untuk yang hadis mana yang kuat, mana yang. Oke, kalau menurut Anda sendiri, Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa orang Islam itu palsu atau tidak? Saya nggak menjawab berdasarkan hadis itu palsu apa enggak ya Bang, tapi kurang tepat kalau seperti itu karena kalau kita sendiri gitu kan, kita yang akan tetap menanggung dosa kita sendiri. Demikian pun di Muslim gitu. Enggak serta-merta kalau dosa kita diampuni atau diwakilkan sama orang gitu kan. Itu alangkah enak. Oke. Jadi hadis ini menurut Anda tidak benar. Di hadis tersebut saya tidak mengetahui kebenarannya dan tidaknya. Ini gimana? Tapi saya nggak setuju Bang kalau kayak gitu. Oke lah. Kalau yang saya cuma mau bilang begini ya. Apa ya Bang? Kita bicaranya kan saya bukan wakil sebagai ustadz, saya hanya mewakili seorang muslim. Oke. Saya hanya bilang begini Bang. Kalau Anda sungguh-sungguh belajar agama Islam, mempelajari hadis ini, saya jamin kok Bang, pasti Anda murtad meninggalkan agama Islam. Enggak, insya Allah enggak. Apa yang menyebabkan Anda masih menjadi orang Islam? Karena Anda tidak pernah belajar. Karena Anda hanya mengimani saja, taklid buta begitu saja. Itulah yang menyebabkan Anda masih Islam. Saya hanya berpesan kepada Anda Bang, galilah kebenaran, sesungguhnya kebenaran itu ada di dalam Injil. Al-Quran mengatakan, jika kamu memiliki keraguan-raguan tentang apa yang diwahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Jadi, saya hanya berpesan kepada Anda, jangan lagi Anda mengikuti Muhammad, karena kalau Anda mengikuti Muhammad, nah itu seperti itu tadi, Anda jadi bingung sendiri. Ya, seperti itu ya Bang Joko Wardoyo? Enggak Bang, tetap saya akan jadi muslim sampai mati. Kalau untuk hari ini mungkin Anda seperti itu, makanya kan butuh proses Bang. Jadi nanti Anda setelah mempelajari, omongan saya itu nanti akan terbukti. Begitu ya? Enggak Bang. Oke, thank you Bang ya. Sama-sama. Pelan-pelan lah ya. Jangan memaksakan diri. Makasih Bang Joko Wardoyo, saya turunkan. Iya teman-teman, inilah yang kita lakukan kepada orang-orang muslim. Kita tunjukin bahwa iman mereka itu seperti yang demikian tadi. Kita tunjukkan dalilnya, kita tunjukkan referensinya, hadisnya, tingkat kesohihannya. Kita tunjukkan semua, tapi mereka masih menolaknya. Jadi teman-teman sekalian, seperti itulah keadaannya orang-orang muslim. Kalau mungkin dia akan bersikeras seperti itu. Tapi banyak penonton-penonton di sini, muslim-muslim yang nonton itu, mereka itu pasti berpikir. Dan mereka sudah banyak dari mereka sudah mengambil kesimpulan untuk meninggalkan agama Islam. Ya, silakan naik lagi bagi yang muslim-muslim yang ingin naik, mari ajukan permintaan naik. Ada Tiwi Sulastri. Morning Monster. Malam Bang Edis. Selamat malam, silakan nyalakan kamera dulu Bang. Memberkati, makasih. Hah? Udah turunkan aja aku Bang. Kenapa Bang naik ke sini kok minta diturunkan? Pokoknya aku selalu respect sama Abang. Sehat selalu dari saat di Amerika ya Bang ya. Oke lah, baik saya turunkan ya Bang ya. Terima kasih Bang. Oke Bang. Teman-teman sekalian, mungkin saya harus memberitahu lagi ya. Teman-teman, ini acara itu acara diskusi lintas iman. Jadi kalau misalnya Anda tidak ingin membahas tema itu, saya minta tolong jangan mengajukan permintaan naik. Teman-teman itu bisa mensupport acara ini dengan cara pertama,
kalau misalnya kalian Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Tap-tap layar saja ya, tap-tap layar, support gitu. Bagikan siaran ini kepada saudara, adik, kakak, bapak, ibu. Mungkin bapak, ibu Anda siapa tahu sudah mualaf. Bagikan saja siaran ini kepada mereka supaya mereka menonton seperti itu. Itu cara Anda mensupportnya ya. Kalau Anda ada berkat berlebih juga bisa mensupport. Nah, kita juga ada program kita ini mengadakan rumah apologet, puji Tuhan, rumahnya sudah dapat dan sekarang sudah rapi ya teman-teman ya. Ini sudah saya rapikan nih. Kita balikin ke kamera saya. Sekarang sudah rapi ya, lihat tuh. Nah, sudah rapi kan? Tuh, sudah rapi ya. Sekarang sudah rapi kan? Kelihatan ya? Sorry. Sebentar. Kecabut. Sudah rapi ya teman-teman ya. Nah. Kelihatan kan? Nah, sekarang sudah rapi. Jadi teman-teman, pekerjaan rumah apologet yang kemarin saya katakan itu sudah kemarin lantainya itu sudah saya backlink. Sudah saya backlink. Nah, kalau kecabut begini dia langsung tahu kenapa ya teman-teman ya. Dia sekali kecabut, kalau dicolok lagi dia langsung kecil. Nah, sekarang saya gini kan malah besar. Oke lah, gini saja ya, nggak usah pakai headset. Nah, teman-teman sekalian, kita programnya sudah tahap akhir. Besok tinggal berbuang sampah dan motong rumput. Seperti itu. Besok saya motong rumput pakai alat. Belajar. Menggema karena sudah saya kosongin. Nah, teman-teman sekalian, kita masih memerlukan sedikit lagi, hanya sedikit lagi saja. Mungkin ya sekitar 5% lagi saja teman-teman kekurangan dananya. Hanya tinggal sedikit lagi saja. Kalau teman-teman ingin berpartisipasi mensupport penyelesaian atau finishing rumah apologet ini, gitu ya, yang tertera di layar. Silakan teman-teman catat dulu nomor rekeningnya supaya tidak hilang ya teman-teman ya. Nanti kalau selesai acara ini teman-teman bisa ikutan berkolekte untuk pembangunan rumah apologetnya di situ. Teman-teman tinggal 2 minggu lagi saja dan sudah selesai ya teman-teman ya. Sudah bersih pokoknya teman-teman, rumah apologet kita sudah bersih dan sudah kinclong. Nah, ya. Sudah bersih, sudah kinclong teman-teman dan sudah siap. Bagi siapa yang mau berapologet, silahkan merapat. Oke ya. Oke, terima kasih. Saya balikan lagi ya, Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga, silakan teman-teman bisa mensupportnya. Tuh ada tulisan berjalan, ada PayPal, ada Zelle dan lain sebagainya, bisa support. Oke, bahkan kita bisa mengadakan podcast ya. Nanti kita bisa bikin podcast di sini ya. Yang muslim-muslim juga kalau mau debat kopi darat di sini. Percayalah teman-teman ya, kalau kalian mau datang begitu, kita debat diskusi, kita berdebat di dalam diskusi saja teman-teman ya. Setelah itu pasti Anda nanti saya masakin makanan yang enak-enak ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Jeng Cantika Ayu. Ya, selamat malam Jeng Cantika Ayu. Silakan nyalakan kamera dulu. Ya, bentar. Ya, oke dulu deh, oke deh. Ternyata pria. Oke. Ya. Jadi dia terinspirasi nih oleh kisah Muhammad nih yang dapat wahyu dengan satu pakaian bersama Aisyah. Karena menurut hadis ya, tidaklah wahyu turun itu kalau Muhammad tidak berpakaian dengan pakaiannya Aisyah. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan nih? Silakan. Kalau saya mau saya utarakan, bingung saya apa yang mau saya utarakan. Nanti jawaban Anda tidak masuk di akal saya. Gitu. Ini belum ngomong, Anda ini sudah menghakimi. Sementara Anda sendiri kalau ditanya kabur. Tanya apa? Tanya. Anda ini kan masih Islam. Ya. Anda ini kan sudah sering nonton channel saya. Ya. Kok bisa Anda nonton channel saya itu di detik yang sama Anda masih Islam? Ini aneh.
Padahal saya sudah menunjukkan berbagai macam dalil, berbagai macam kriteria yang seharusnya sudah cukup bagi Anda untuk meninggalkan agama Islam. Ya coba Anda tanya aja apa unek-unek. Atau aku bisa jawab. Coba waktu saya siaran, apa Anda tidak dengar? Dengar. Apa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu atau gimana? Saya kan sudah sering membahas dan sudah banyak tema yang saya bahas. Gini, bentar. Pertanyaan Anda itu receh semua. Anda tanya sama orang. Kalau maling masuk surga, ya Rasulullah, masuk. Berzinah masuk surga, ya Allah, masuk. Kata Rasulullah ke sahabat menanya. Terlalu receh. Makanya saya nggak bisa. Itu. Coba sekarang saya tanya sama Anda nih. Betul atau tidak? Islam itu intinya tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Intinya menyembah Allah saja, jangan menyembah yang lain, betul? Betul. Nah, kalau udah seperti itu, mau Anda maling kah, mau Anda berzina kah, nggak masalah. Masuk surga, masuk surga. Yang penting Anda menyembah Allah saja, betul? Ya, aku boleh terangin. Itulah agama Islam. Aku boleh terangin. Bagaimana Anda bisa mengimani hal semacam ini? Coba. Oke. Maka dalam Al-Quran itu ada kata hafalat takilun, apakah ikut tidak berpikir. Maka dalam Islam, dalam Al-Quran itu banyak kata pikir. Aku ngambil analogi kayak begini. Ya, dengar baik-baik semua. Saya paham. Guru berkata, kalian kalau tidak pakai narkoboy, kalian tetap sekolah di sini, nggak bakalan dikeluarin. Kalau tidak mengejar kepada gimana Bu? Kami tetap sekolah sini tetap. Misalnya kami masuk absen 1-2 hari Bu, gimana Bu? Apakah kami tetap sekolah sini? Tetap. Tapi kalau narkoboy kalian dikeluarin. Berarti kita mengerjakan PR itu bukan nggak pelanggaran. Bukan kita absen itu bukan nggak pelanggaran, tapi masih bisa diampuni. Begitu pula syirik. Syirik itu kayak umpamanya narkoboy, nggak bisa diampuni. Kalau mencuri iya, itu artinya, oke. Artinya sekolah tersebut mau Anda bolos, Anda nggak pernah masuk sekolah, tetap saja Anda sekolah di situ, betul? Betul nggak? Selagi apa? Ya selagi tidak narkoboy. Iya, selagi Anda tidak narkoboy, ya. Anda mau sekolahnya setahun 2 kali, tetap saja Anda masuk di situ, betul? Oke. Iya, makanya saya bilang itulah sekolah peyang. Gini. Kalau Anda punya akal, ada nggak orang bolosnya banyak sekali? Cuma 2 kali sekolah setahun. Ada nggak? Ada, kenapa tidak ada? Asumsi Anda telah ngiri kali. Lo ada. Sekolah abal-abal itu ada gitu, sekolah abal-abal. Gimana? Yang penting ini. Yang penting duit. Nah itu sekolah abal-abal. Kita kalau analogi itu sesuai akal, jangan asumsi, sesuai fakta. Udahlah intinya yang saya katakan kepada Anda pun sudah mengakui bahwasanya jikalau Anda tidak menyekutukan Allah dengan apapun, jikalau yang Anda sembah itu hanyalah Allah, mau Anda korupsi, mau Anda berzina, tetap saja Anda masuk surga. Ya? Sudah? Bentar. Pantesan banyak pejabat-pejabat muslim, pantesan mereka banyak korupsi. Kenapa? Tetap masuk surga kok. Yang penting saya kan menyembah Allah. Itu dia. Betul, itu memang betul. Makanya korupsi itu dalam Islam, bentar. Makanya dalam Islam tuh korupsi itu bukan jangan Anda anggap tidak pelanggaran haram, berdosa. Iya, tetapi tetap masuk surga, betul? Makasih Kak Kopi, makasih. Berarti tetap masuk surga, betul? Ya, aku terangin. Oke, akan tetap masuk surga, tapi kita akan disiksa di neraka atas dosa. Mana ayatnya? Mana ayatnya disiksa dulu? Mana? Tunjukkan ayatnya disiksa dulu mana? Bentar. Sanggupkah kita belum tahu disiksa neraka karena korupsi itu? Beda dengan syirik, kekal di neraka. Anda paham nggak? Anda paham? Dia ngoceh terus nggak pakai dalilnya, di bawah saja. Ngoceh aja terus, dalilnya nggak ada. Kita ini kalau mau diskusi pakai dalil, bukan pakai congor. Coba ya yang muslim-muslim ya, kalau misalnya kalian naik ke sini, berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat Quran ini, gitu, baru kita diskusi yang enak. Ini Anda ngomong pakai congor doang. Mana sih kita diskusinya? Cuma congor doang. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada bentar ya. Alif Abdurrahman. Ya, silakan Alif Abdurrahman. Nyalakan kamera dulu. Ya, bentar dulu ya, Bang. Heran saya ini kalau dicabut dia pakai headset lagi. Alif Abdurrahman, dari nama Anda, ini nampaknya sudah jelas bahwa Anda ini seorang muslim ya Bang ya?
Ya, saya Muslim, Bang. Oke. Bang, sudah lama nonton Edis TV atau baru-baru ini saja? Baru-baru ini, Bang. Sudah berapa kali, Bang? Mungkin 1 minggu inilah. 1 minggu. Oke. Selama 1 minggu nonton Edis TV, apakah ada pernyataan saya itu yang kira-kira perlu Anda luruskan? Saya mau menanggapi, kan Anda ada itu perkataan yang kontroversi tentang Yesus punya Tuhan. Bagi saya itu Bang Edis ini udah mendekati dengan kebenaran. Mendekati Memang seperti itu, kebenaran. Apa arti punya Tuhan itu apa? Arti daripada punya Tuhan itu artinya apa? Arti punya Tuhan, ya dia tahu ada Tuhan gitu, yang Tuhan sejati. Makanya Bang, kalau nonton itu nonton yang bener. Jangan Anda nonton tuh ngobrol sama temen. Ibarat kata di kelas, Anda ini kerjanya ngobrol terus. Coba jelasin Bang secara jelas gimana konsep ketuhanan di Baik, Kristen menurut Anda. begini. Anda pernah lihat orang ateis? Ya, orang ateis tidak bertuhan. Ya, nih, orang ateis itu punya Tuhan. Orang ateis mereka punya Tuhan. Siapa Tuhannya mereka? Tuhannya mereka adalah keinginan-keinginan mereka sendiri, hawa nafsu mereka sendiri, diri mereka sendiri, pikiran mereka sendiri. Karena mereka mengikuti kemauan, pikiran, dan hawa nafsu mereka sendiri. Jadi jangan dibilang ateis tidak punya Tuhan, mereka tetap punya Tuhan. Tuhan mereka adalah dirinya sendiri. Nah, itu sekarang Anda sudah tahu definisi punya Tuhan kan? Apa? Definisi punya Tuhan tahu? Saya tidak tahu. Coba jelaskan Bang. Baik, saya tampilkan dulu di layar ya. Jadi Al-Quran juga berkata tentang orang-orang yang demikian, orang-orang yang ateis. Sebentar nih, kita bukakan di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 23 ya. Saya tunjukkan. Nih, surat Al-Jathiyah ayat 23. Saya tampilkan ya Bang ya, tenang Bang. Pelan-pelan. Belajar pelan-pelan ya Bang ya dengan saya. Baik. Oke, kelihatan? Al-Jathiyah ayat 23, sebentar. Bang ya, ini ayat 2 malahan yang nongol, ayat 23 maksud saya. Sabar ya Bang ya. Arahnya mau kemana itu Bang, maksudnya? Gimana? Arahnya mau kemana? Menunjukkan kepada Anda definisi punya Tuhan. Tadi kan Anda bilang kepada saya bahwa Yesus punya Tuhan. Terus Anda bilang sudah dekat Anda kepada kebenaran. Baik. Oke, coba Anda baca ini. Ini surat Al-Jathiyah ayat 23 ya, betul? Ya. Oke, silakan Anda baca. Intinya apa di situ Bang? Karena enggak kelihatan. Jangan intinya Bang, baca dulu Bang. Males bener Anda baca ini, cuma dikit kok ini. Coba. Ini kan cuma dikit kok, males banget baca. Coba. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Oke, di sini ada nggak? Di sini nggak ada kata-kata mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya, saya paham Bang. Dia orang yang mengikuti nafsunya gitu. Oke, jadi apa artinya punya Tuhan? Mereka punya Tuhan nggak di sini? Ya, dia mengikuti nafsunya, tapi bukan maksudnya dia menuhankan nafsunya begitu. Nah, terus siapa yang dituhankan? Dia kayak begini Bang. Misalnya saya kan punya Tuhan nih, Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Anda, ini loh, nanti menjauh kita obrolan kita ini. Ya, ini pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Berarti mereka punya Tuhan nggak? Punya Tuhan. Siapa Tuhannya mereka? Apa? Tuhannya siapa? Tuhannya Allah. Buset. Jadi Tuhannya ini adalah Allah. Nah, itu orang menceritakan tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya gitu. Iya, Tuhannya siapa kalau begitu? Siapa Tuhannya mereka ini? Ya, dia menuhankan hawa nafsunya. Nah, berarti hawa nafsunya, berarti siapa Tuhannya? Nah, hawa nafsunya. Terus apa intinya di situ? Tuhan mereka adalah hawa nafsunya mereka sendiri. Nah, sekarang berdasarkan ayat itu, apa definisi punya Tuhan?
Definisi punya Tuhan apa? Karena tadi mau menjelaskan apa? Astagfirullahaladzim. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Anda seolah-olah kayak mengarahkan saya harus menuhankan hawa nafsu atau kayak gimana sebenarnya? Bukan, Anda kan bilang kepada saya, Edis, saya mau bahas statementmu tentang Yesus punya Tuhan. Terus Anda bilang berarti Anda ini sedikit lagi menjadi Muslim. Kan itu Anda bilang, betul nggak? Anda bilang sedikit lagi jadi Muslim, cuman Anda mendekati kebenaran. Iya, maksud Anda mendekati kebenaran kan Muslim, betul nggak? Ya benar. Sekarang begini, Nggak ada salahnya apa Bang. maksudnya? Tenang. Apa maksudnya punya Tuhan tuh, definisi punya Tuhan tuh apa? Karena Bagi saya, banyak orang tidak ngerti definisi punya Tuhan, terutama orang Muslim. Yang penting punya Tuhan, mau maling, mau zina, yang penting punya Tuhan. Itulah orang Islam. Karena definisi punya Tuhan itu ya, pengertian kita menuhankan kalian tidak pada tahu. sampai kita taat patuh pada yang dituhankan. Oke, Itu Allah. taat patuh pada yang Cuman terkadang dituhankan. ada orang yang dia tahu itu, dia tahu waktu sholat, tapi dia masih terlena gitu, mungkin main game dulu lah, nanti dulu lah, tak menunda-nunda. Itu kan sama Oke, kayak berarti Itu enggak. definisi punya Tuhan adalah punya sesuatu yang kepadanya kita taat, patuh, takluk. Betul? Ya benar. Nah, kalau kita baca Bible, di dalam Bible kepada siapa Tuhan Yesus taat, patuh, tunduk, mengikuti? Kepada siapa? Apakah dia mengikuti iblis atau dia mengikuti Bapa di sorga? Bapa di sorga. Ya iya. Nah, kenapa kalian orang Muslim tidak meneladani Yesus? Taat, patuh, tunduk kepada Bapa di sorga. Kalian malah taat, patuh, tunduk kepada Tuhan karangan Muhammad. Nah, Bang, kalau menurut saya Bang, Anda salah kalau kayak gitu perspektifnya. So, gimana? Oke, sekarang begini. Yesus, Saya menurut gini, Yang saya memberitakan kepada kalian supaya kalian itu mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu taat, patuh, tunduk kepada Bapa di surga. Ya, masalahnya Bang, kenapa Anda kok nggak nyembah Tuhan Bapa di surganya? Nah, Yang Tuhan sejatinya? ini. Tapi malah nyembah Yesus juga. Ini orang Muslim. Apa nyembah itu? Itu lucunya Bang. Apa Bagi nyembah saya itu? Muslim memandang itu lucunya. Seharusnya Anda Ya, menyembah saya Tuhan yang ngerti. sejati, Bapa di surga. Inilah yang saya beritakan setiap hari kepada orang-orang Islam. Karena setiap saya ketemu orang Islam gini, Edis, ya, Yesus saja beribadah kepada Bapa di surga. Kenapa kalian tidak beribadah kepada Bapa di surga saja? Jangan beribadah kepada Yesus. Sekarang saya tanya dulu kepada Anda, apa sih arti ibadah? Apa ibadah itu? Ibadah itu apa? Nggak menurut Bang Eris tahu kayak juga. Nih, saya jelasin. Saya jelasin. Bang, ibadah itu ya kita melakukan hal yang istilahnya dipandang Tuhan itu. Gini-gini kan? Gini-gini ibadah kan? Gini-gini kan? Nggak cuma sholat Bang. Kita dengerin saya. Ibadah itu bahasa Arab yang diambil dari bahasa Ibrani, dari kata avodah. Kata dasar daripada ibadah itu adalah abdu. Tahu abdu? Abdu atau abdi. Artinya adalah hamba. Artinya penghambaan diri, atau bahasa Indonesianya itu berbakti. Nah, cara kita berbakti kepada Bapa di surga itu caranya adalah kita berbakti kepada Yesus. Caranya, cara kita menghamba kepada Bapa di surga, cara kita mengikuti taat kepada Bapa di surga, ya dengan cara taat kepada firman-Nya. Ya dengan cara taat, patuh, tunduk kepada firman-Nya. Patuh, taat, tunduk, berbakti kepada firman-Nya, kepada Yesus, itu bukan musyrik. Justru itu cara berbakti kepada Bapa di surga. Jadi itu sama seperti ini loh, sama seperti ini. Misalnya gini, orang Muslim disuruh berbakti atau beribadah hanya kepada Allah, betul nggak? Betul. Oke, tadi sudah saya tunjukkan arti berbakti ya. Berbakti itu adalah mengikuti, taat, patuh, takluk, tunduk kepada Allah, betul? Ya, betul. Oke, bisa nggak Anda taat, patuh, tunduk kepada Allah tanpa taat, patuh kepada Muhammad? Nah, kita justru dari Nabi Muhammad kita kenal Tuhan. Allah. Pertanyaan saya begini, bagaimana cara Anda ingin taat, patuh kepada Allah tanpa patuh kepada Muhammad? Ingin taat patuh pada Allah tapi tanpa Muhammad. Memang susah. Caranya kayak gimana, Bang? Yang ingin saya tanyakan itu dalam Anda kan juga menuhankan Yesus nih, apakah setara dia Yesus dengan Tuhan? Menuhankan itu apa sih menuhankan? Saya itu sampai capek loh bicara menuhankan sama kalian ini. Tapi kalian, apakah kalian ini terlalu bodoh setengah mati sih? Apa sih menuhankan itu?
Itu tunduk, patuh, taat. Oke, salah nggak patuh tunduk kepada Yesus? Salah nggak di situ? Tidak salah, tapi kalau menyembah dia itu salah, Bang. Kalau Menyembah dari, itu apa? saya, Bang. Apa menyembah itu? Apa? Menyembah itu apa? Menuhankan dia, Yesus, menuhankan Yesus. Astaga. Ya, tidur di bawah sana, Bang. Tidur di bawah sana. Ya. Anu, Bang. Mandi lumpur sana. Ayo, silakan. Makanya saya bilang teman-teman ya, banyak orang itu tidak mengerti sebuah definisi. Sehingga mereka, makanya saya bilang, tapi jangan salah teman-teman ya, orang-orang Kristen itu sudah banyak yang kena racun pikiran orang-orang Islam. Terima kasih Bang Benny, makasih. Berapa banyak orang-orang Kristen yang punya pikiran sama seperti orang-orang Muslim? Ya karena hidup di tengah-tengah orang-orang Muslim. Menuhankan artinya menganggap sesuatu itu adalah zat partikel tertentu. Karena di dalam pikiran orang Islam, yang dimaksud menuhankan adalah menganggap sesuatu itu adalah zat makhluk tertentu. Nah, itu menuhankan. Kalau kamu menganggap dia adalah Tuhan, jenis zat tertentu, masuk surga. Nah, mau maling kek, mau berzina kek, mau main judi koprok kek, terserah. Yang penting Anda menganggap Yesus itu adalah zat tertentu. Wah, itu pikiran orang-orang Islam. Berapa banyak yang Kristen begitu? Banyak yang begitu. Oke, kita kasih naik ada Kevin. Silakan Kevin. Ya, Kevin, silakan. Halo Kevin. Halo Kevin. Oke, baik. Nampaknya dia sinyal tidak ada teman-teman. Kita turunkan, kita lanjutkan kembali. Coba kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu penontonnya. But I'm gonna let you know that Yahweh, or no way, Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords. Amen. You know, huh? Amen. I'm gonna let you know Muhammad was a King of Kings and Lord of Lords. Amen. You know, huh? Amen. I'm gonna let you know Muhammad was a demon. Do you hear me? Muhammad was a demon. Listen, You're Muhammad right. was You're absolutely right. Muhammad was deceived by the devil. He masquerades like an angel of light, and then his family even tried to hide it. Say, don't say nothing. Just say it was God that came to you. How do you know? How do you know Muhammad was deceived by the devil? What do you mean? Because he wasn't no real prophet. Jesus Christ, my Lord and Savior, risen from the dead. And the third day, his bones was not in that tomb. Do you hear me? Your Muhammad is still in the tomb, my brother. Do you know what you're doing? You're creating evil. Ain't nowhere in the Holy Bible it says fear. Do you understand? You absolutely God did not give us a spirit of fear. God gave us a spirit of love and a sound mind. Do you hear me? Only torment comes from the devil. Do you understand? I understand. So what I'm letting you know is I need you to change your ways, brother. Because if you don't, you and your friends, if you don't see what's going on, I see what's going on. God is giving me this revelation. This ain't no man-made thought. I see that there's sleeper cells in America. There's supposed to be one nation under God. And guess what? The American eagle is getting wrapped up by the serpent, which is the devil, which is Muslims in different nations that are actually happening within the United States. And they're going to happen from outside the United States. Do you understand? It's all happening once. And I see it. And nobody wanted to listen to me 4 or 5 months, 2 years ago. Nobody wanted to listen. Do you hear me? But now I have to tell everybody that's on here, God is not playing with none of us. Do you hear me? Get right with Christ. I'm talking about read the Bible, not the Quran. The Quran is false doctrine, brothers and sisters. And if you don't pay attention, you're going to burn in hell for a false doctrine. Do you understand? Because God has given us one word. You don't add or subtract from the word of God. Do you hear me? Yahweh or no way. I'm talking about our Heavenly Father God and Jesus Christ, our Lord and Savior, and the Holy Spirit. They are what? They are three, but they're one. You hear me? It's three in the Trinity, but they're one. And I'm going to let you know this. I love you so much that I'd rather see you take a knee right now and bow and ask Jesus Christ, our Lord and Savior, for forgiveness and repent from your sins. If not, you're going to burn with Muhammad because he's going to bow and his tongue's going to confess that my Lord and Savior, Jesus Christ, was King of Kings and Lord of Lords. Do you understand? Amen. No, brother. You have no reverence. And you know, the saddest part about it was God woke me up in one of the biggest states in America, in Arizona, in the middle of the desert, and showed me exactly what was going on. Do you know how demons actually roam to the quiet, like the dry places? Brother and sisters, I'm going to keep it a band with you. You know, I pulled up, and then the incense that they burn, that's just really just to confuse your brain. So be careful. That's why you're supposed to be wearing masks. It was not COVID, brother and sisters. They let that stuff out. Do you hear me? And they were part of America. No, I'm not trying to. Brother, your mom and dad has deceived you. You have been bewitched, my brother. You're gonna burn in hell for what somebody told you, and you're grown. Bro, I'm not a Muslim. What do you? So who's your savior? Jesus Christ. Are you sure? Sure.
Because I'm going to let you know, even the demons, do you hear me? Even the demons know that Jesus Christ is Lord and Savior. Do you understand? So what you need to do is you need to build a relationship with him. I'm talking about sitting in his presence. I'm talking about sitting in his presence, getting his word. We need to have more reverence for the Lord Jesus Christ. That's You understand that? That's what I've been talking about. Listen, I love you guys so much. I'd rather you literally bow now or you're going to forcefully bow. Do you hear me? Do you know our Lord and Savior Jesus Christ is actually coming back with a robe? Do you hear me? This white robe gonna be with blood. He got a tattoo on his thigh that says King of Kings, Lord of Lords. And who shows up in a white robe? Listen, who shows up in a white robe? You've never seen nobody show up in a white robe that was gonna lose a fight. Do you understand that the Euphrates rivers are going to be open? And there's four demonic angels down there that can take out 1/3 of mankind. Do you hear me? Alone. People are going to get slaughtered. Right now in America, what is happening, brothers and sisters, if you guys are not paying attention, I don't even watch the news. I gave my Xbox away. No, bro, I just want to know, were you Muslim before? No, never. Listen, I know people that was Muslim, and I love them dearly, and I try to tell them, listen, this is so serious. God was giving me visions in the sky. They put me in a mental institution afterwards. My family had turned me in because they love money. Yeah, that's why I'm trying to say to Muslim in here, so stop following a dead person, right? So because they're following a dead person, that's why we have to follow Jesus, our Savior. What did Jesus say? What did Jesus say? He said, let the dead bury the dead and pick up your cross and follow me. Who denies themselves, who denies themselves, pick up their cross. Listen, brothers and sisters, if you're not paying attention, all I do is I get on here every once in a while and I see like, I see this. I love you guys so much, but the only way we're going to stay strong is Philippians chapter 4, verse 13. All things through Christ that strengthen us. Right now, it's going to be a famine where the Bible, the Holy Bible in America is going to be taken from us. People are going to be slaughtered. Nobody wanted to listen to me. They thought I was crazy. Now you see these Muslims shooting people. They're just randomly shooting people. Do you understand? And they're taking the American currency. If you have never paid attention to the back of a coin, do you hear me? The quarter? It had the eagle on the back. Now it doesn't have the eagle on the back. It has every other different nation on the back. Do you understand? It's one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Do you understand? We are actually speaking the word of God when we actually do the united. Bro, when we say the pledge of allegiance, you know we actually. Do you know that there are a lot of Christians outside there? They're talking about Bible and they get persecuted because they're talking about our faith. Brother, I love you guys so much. I'm going to say it again. I love you guys so much. I don't want evil. I don't want nothing. God will deal with the evil. Do not repay evil for evil, brothers and sisters. Do you understand? It's only love. You love your enemies is what he said to us. And this is true. If you can believe that man on a dollar bill is real, how could you not believe that Jesus Christ, our Lord and Savior, is real? Come on. You can't serve money and God at the same time. Nobody can serve two masters at the same time. Get it right or you get left. Do you hear me? Get it right, which is the narrow path, which only few find, or you're going to be down here with the whole world trying to be a people pleaser, trying to love everybody else. I'm being honest with you. If you pay attention to how the American currency is literally falling down, you don't think that certain people in the higher places in America had something to do with it because they have the love of money and not the love of God? You guys are following after an image that has already got us enslaved in sin. Secular music you guys are allowing your kids to listen to, you guys are insane. Listen, right. By the way, bro, do you know how many people watching here? I don't care. Listen, I love everybody. I love everybody here. People watching here. Listen, it's a blessing, but listen, all glory be to God, Jesus Christ, my Lord and Savior, Yahweh. I don't get none. He gets all the praise. Do you understand? But I'm letting you know that he loves us so much. I don't care about no people pleasing. I don't care if I look crazy. I'm telling you, my Father in heaven, Jesus Christ, my Lord and Savior, spoke to me. He spoke to me again. And that's a blessing. That's a blessing. All right, so by the way, where are you at? Huh? I'm in Michigan. I'm in Michigan. Listen, this ain't and my own family members treating me like crazy. They literally played me like I was crazy, but they ain't been around me in 10 years. They think I'm just gangbanging, still popping pills. God is giving me victory on that. All glory be to God. He's cleaned me. He's giving me victory over lean, pills, weed, liquor, whatever you want to talk about, sexual perversion. And I'm still repenting. I'm still getting cleaned up. I'm not perfect. Thank you, bro. So keep preaching the word of God. So I don't have no choice, brother. I have no choice, brother. You think he called me to do this. I love y'all so much. I'm letting y'all know what he wants us to do. I need y'all to get right. I just got to listen. This is how profound God works. Do you hear me? Because his thoughts are not our thoughts and his ways are not his ways. I have been up all night. I'm sleeping. I end up dozing off right here. I'm trying to come here and get across. I need to change, And I heard some news on Michigan. I heard Dearborn. Is that the name? Brother, you can watch all that, but listen, they're waging war. We're not supposed to wage war. We're supposed to listen. God said, "Vengeance is mine," says the Lord. Do you hear me? You don't go in and pay evil for evil. Do you understand? The wages to sin is death. Do you hear me? You do not kill. You should not kill, should not steal, should not murder, should not commit adultery. All of these fall under the same commandments. It's never changed. You're supposed to love God with all your heart, all your soul and all your mind, and love your neighbor as you love yourself. But if you live nearby your neighbor and you harm them,
for no reason. God, why would you do something like that? Yeah, Do you hear me? agree. I love you so much, and I think you should turn from your wicked ways before, when it comes down to it, every knee will bow forcefully. Every tongue will confess. I don't care if you were doing witchcraft, if you was doing sage, I don't care, any of that. I'm letting you know, brothers and sisters, y'all need to cut that out. If you're going to get in the word right now. Get in the word right now. Get in the word right now. I don't care what y'all talking about. Get in the word right now. This is not a game. He's separating sheep from goat. It's that simple. It's that simple. What side you want to be on? You better start giving instead of worrying about how much money you got to save up. Listen, be blessed. Understand. But the money that he is giving you, steward well, but understand that you did not make that money yourself. God is giving you every ability, hands, feet, all of that. He's giving you all of that. I don't want no, listen, donate it to the charity. Donate it to the chemo. You understand? Give it to them. Give all of this stuff to the chemo. Give it to the, I'm being honest with you. So, You gotta take care of the poor. Do you have something to say to every Muslims in here? Brother, I was lit. I was trying to finish what I was saying, but listen, I was sitting out of my car. I've been sitting out there for like 2.5 hours. I was over across the street at Myers, and then I came over here to Lansing Mall to just give me a chain, across, because every time I had a chain, it's gotten broken because I was being disobedient to the people that I was around. But I ended up seeing this man out there, and I know how it is to be cold, and God has blessed me with all glory be to God, Jesus Christ, our Lord and Savior, Yahweh or no way, right? So I picked this brother up. I said, yo, brother, I was like, you get in the car, it's cold. But I don't want to brag on what I did. I give all glory to God. I don't boast in myself. I boast in what the Lord has done. You hear me? So listen, I get in the car, he get in the car, and we get to talking. He tell me he a Muslim. After I tell him I love you, Jesus love you. He get to tell me he a Muslim. I'm like, listen, brother, I'm gonna let you know Muhammad is a fake prophet. He was a demon, and it's either you can listen to whatever you want to listen to. You can be falsely led, but I'm gonna let you know it already spoke about it in Matthew. We can get deeper in the word. I'll go get my sword out the car. This serious. I'm not speaking about what I know. I'm speaking about what the Lord has given me. A man that was in special ed, but he had given me the ability to have to read the Bible. Do you understand? Like I was in special ed. Do you hear me? I had family members that did me wrong. I never repaid them. I slept out on the cold for years, since the age of 16. Do you hear me? Then jail, prison. You know what I'm saying? So I'm letting you guys know this. I've been around Muslims. I've never been afraid of anything. Listen, I'm not going to fear no man. Do you want to know why? Because if you deny Jesus in front of a man, he gonna deny you in front of the Father. So all of this suffering that you guys are going through, just imagine you get up there and you don't get to see the Father and everything that he created for us. Because listen, hell was not for us. Hell was not created for us. I'm gonna let you know that. Hell was not created for human. We are the image of God. Do you hear me? God has created this. He said in Genesis, let's make man in our image. Did you know that Jesus Christ, our Lord and Savior, was there when he made man? Did you know that? I don't think y'all know that. So go to Proverbs chapter 8, go to verse 22 and read all the way down. It will let you know. It will let you know everything because the whole Bible is about the Messiah. It's not about us. But you know for a fact, if the Holy Spirit is dwelling within you, God has saved you, and you need to stop being shy, you need to stop being scared, and you need to do what he said. Pick up your cross, deny yourself, and you need to go start making disciples. You need to start spreading that seed. Sow the seed. You don't water it. God does. Do you understand that? God will make it grow. If that heart is not callous to heart, Jimmy, understand? Jimmy, thank you so much. I love you so much because we are all one body in Christ. There's no other God but our Heavenly Father, God, and Jesus Christ, our Lord and Savior. And I'm going to let you know this. This is how serious and profound this is. This is how serious and profound this is. Thank you, Jimmy. Thank you, Jimmy. Brother and sister, this is how serious and profound this is. Nice. It was nice. Do you understand that Jesus Christ, our Lord and Savior, died on that cross? He died on that cross. Listen, brother and sister, he died on that cross and he told the Heavenly Father, God, please forgive me. Kita ngomong terus nggak berhenti-berhenti teman-teman. Tapi itulah dia begitu semangat Pak. Ya, silakan lagi ya, yang muslim silakan. Kalau kalian naik, mari kita ngobrol ya. Silakan ajukan permintaan naik. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Shane Worang. Oh, salah ini. Salah. Kita kasih naik ada sahabat Bang Zuma official. Oh, sahabat Bang Zuma. Apakah Zuma berani? Ini mah kayaknya akun bodong, ini akun palsu nih kayaknya. Ya, sahabat Bang Zuma. Bro, kamera jangan ditutup-tutup, bro. Sahabat Bang Zuma. Makasih Kak Simoni, makasih. Sahabat Bang Zuma. Oke, nampaknya si Zuma udah pakai topi Natal ini kayaknya akun bodong. Akun bodong nih teman-teman. Ayo silakan. Kalau saya jujur ya, karena begini teman-teman, banyak sekali orang itu bikin akun palsu.
ada akun saya dipalsuin, akunnya Juma dipalsuin, akunnya Yusuf PI dipalsuin. Biasanya itu yang begitu tuh lumrah terjadi teman-teman ya, karena dia mau bikin akun, kalau nggak numpang nama orang yang terkenal begitu, akunnya dia nggak besar-besar ya. Tapi kita harus jujur, kalau akun bodong kita ngomong akun bodong ya. Oke, kita kasih naik ada Titisan Krishna. Titisan Krishna. Ya, selamat malam Titisan Krishna. Nyalakan kamera Anda. Terima kasih. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Boleh. Oke. Bang Titisan Krishna, saya mau tanya dulu nih. Anda ini Muslim atau Kristen? Murtadin, Bang. Murtadin maksudnya? Ya keluar Islam lah. Sudah meninggalkan agama Islam? Sudah. Dari kapan itu? Positif bulan 9 kemarin, Bang. Bulan 9. Bulan ke-9. Sebentar. Apa ini jangan-jangan yang dari Malaysia itu bukan? Oh iya betul Pak. Udah dibaptis akhirnya Bang, yang dari Malaysia ya? Nah, positifnya besok tanggal 25. Itu hari Minggu kemarin saya pergi perayaan Natal plus apa itu namanya? Ulang tahun gereja yang ke-22 itu. Sudah jua sama gembalanya, diputuskan tanggal 25 Desember besok kan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, ya. Dari, kalau nggak salah kita dulu pernah ngomong di bulan berapa itu Bang ya? Bulan September. Oke September. Saya lupa ingat. September 9, 10, 11, 12. Berarti udah hampir 3 bulan ya. Kita pernah ngobrol 3 bulan yang lalu ya Bang ya. Betul sangat. Nah, saat itu jumpa Bang Edi itu sudah masuk gereja. Cuma ya itu tadi Bang, beratnya untuk menjadi pengikut Yesus yang sejatinya, yang sebenarnya itu Bang, banyak sekali tantangannya itu. Sudah masuk gereja itu kok harapan saya kan gini, sudah masuk gereja, saya minta dibaptis gitu. Kalau memang ada ada sesuatu yang perlu dipelajari, tolong dan secepatnya saya dikasih form gitu, ini bisa saya pelajari baca-baca, macam gitu. Kalau ada persyaratan finansialnya yang mungkin bisa saya siapkan berapa ringgit gitu aja, jangan nggak ada. Kalau masuk Kristen nggak ada biayanya. Nah itu karena ya lama sekali Bang, lama sekali sudah hampir berjalan 2 bulan, kok nggak ada keputusan, suruh nunggu gitu aja. Akhirnya pindah gereja yang satunya tadi itu. Berarti tadinya ke gereja yang awal mau dibaptis, tapi malah ditunda-tunda sama ininya. Betul. Penyebabnya apa itu ditunda-tunda? Nah itu kurang tahu Bang. Menurut Anda sendiri? Nah menurut saya sendiri suruh belajar, tapi suruh belajar yang bagaimana, dan dijelasin kan Bang. Nah itu maksud saya jangan dibikin ribet lah, saya ini sudah putuskan ikut Tuhan Yesus itu sudah mutlak gitu loh. Iya, Anda kan banyak belajar dari nonton diskusi-diskusi seperti ini kan? Iya, makanya justru jangan-jangan malah pastornya itu yang Anda suruh belajar. Kok bisa dia menunda-nunda lama sekali begitu? Jangan bawa pastor lah, nanti kita embasnya jelek Bang. Jangan. Ya mungkin ada sesuatu gitu aja. Okay. Akhirnya Roh Kudus ini membimbing untuk cari gereja yang lain. Puji Tuhan sudah menemukan gereja, ketemu sama domba-dombanya, ketemu sama gembala sekalian, akhirnya diputuskan tanggal 25 Natal besok itu. Siap Natalan ya. Puji Tuhan lah Bang. Ya. Bang, ini sekedar kilas balik nih Bang, kilas balik. Karena banyak orang-orang Muslim ini, kalau ada Muslim masuk Kristen, mereka itu langsung ngaku-ngaku. Coba Bang, kita mau kilas balik nih Bang. Waktu jadi Muslim, pastilah Anda pernah hafal ayat-ayat Al-Quran atau doa sholat atau doa makan atau doa masuk kamar mandi gitu kan? Anda masih ingat? Ya sedikit kan Bang ya. Silakan. Suruh baca surat-surat gitu maksudnya Bang. Apa aja Bang? Yang menandakan bahwa Anda pernah jadi orang Islam. Ya sedikit Bang ya. Ya agak lupa lah. Sekarang sudah fokus sama melajari Alkitab, jadi sedikit lupa lah. Tapi silakan. Nah ini karena di tes ya saya ngaku supaya saya tidak dikatakan munafik atau pengen viral itu enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wan najmu wastajriyan. Sah. Sudah sah, Bang. Sudah. Sedikit aja biasanya itu sudah menandakan bahwa Anda memang benar-benar mantan muslim. Jadi puji Tuhan, Bang, Anda sudah menerima Tuhan Yesus, tinggal dibaptis tanggal 25 Desember. Ya mudah-mudahan gereja yang sekarang ini langsung segera membaptis Anda dan Anda menjadi umat Tuhan Yesus, menjadi manusia baru sehingga Anda hidup sesuai dengan teladan daripada Kristus. Seperti itu, Bang ya. Amin, Bang. Amin. Dan pesan saya kepada kawan-kawan keyakinan saya yang lama, pesan saya sedikit aja, barangkali nanti berkat dorongan Roh Kudus, panjenengan semua tolong setiap baca sesuatu itu pelajari artinya dan cari sejarahnya. Disitulah kamu akan tercerahkan tentang kebenaran Tuhan yang sejati. Amin, mantap. Itu aja pesan saya, Pak. Sip. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain, Bang ya. Terima kasih. Salam. Salam. Tuhan Yesus memberkati ya, Bang Titisan Krishna. Ya pasti pakai nama-nama yang masih palsu, teman-teman. Gak apa-apa lah ya, biasanya kalau meninggalkan agama Islam itu jangan terlalu mengekspos identitas Anda. Nanti Anda didatangi kayak Syarif itu, Syarif. Ya, si Syarif itu, dia meninggalkan agama Islam. Pergi ke gereja, didatangi rumahnya. Iya, gak tahu di mana sekarang dia, Syarif Ubaidillah itu. Malang sekali nasibnya ya, Syarif itu. Dia sudah meninggalkan agama Islam, masuk gereja, didatangin sekampungnya, bayangin teman-teman, sampai pening dia, luar biasa. Nur Fajri, ya kan, Nur Fajri. Oke, Nur Fajri nampaknya dia sudah keluar dari sini. Ada Resa RS. Iya, selamat malam Resa. Oh, Nur Fajri juga masih di dalam ternyata. Halo Resa. Resa? Ya, halo Resa, apakah ada di sana? Ya. Halo. Silakan Resa, nyalakan kamera dulu. Resa, silakan nyalakan kamera dulu. Oh, terpental. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Ada Jin Bandel. Oh, si Rizky, silakan nyalakan kamera Anda. Ya Bang, bener Bang. Oke. Si Rizky saya tanya dulu nih Bang, Abang ini Muslim atau Kristen? Ya Muslim Bang. Muslim. Gimana Bang? Apakah Anda sudah mau meninggalkan Muhammad? Gimana? Kenapa meninggalkan Muhammad? Masa Anda mau ngikutin Muhammad? Setiap hari sudah kita beritakan di sini Muhammad tuh begitu dan begitu. Anda tidak dengar? Tidak Bang. Tidak. Oke. Sudah berapa lama Abang nonton Edis TV? Saya baru ini ngikutin Edis TV Bang. Udah berapa kali nonton? Baru kali ini. Pantesan masih Islam. Oke. Bang. Ya. Salah satu hal yang kami beritakan di sini yaitu tentang sosok Muhammad. Di mana Muhammad itu adalah orang yang tidak pantas untuk Anda ikuti sebenarnya. Karena dia itu adalah orang yang berdosa. Bahkan Muhammad itu didapati sebagai orang yang sesat, Bang. Emang sesat kenapa, coy? Gimana? Emang sesat kenapa? Kata Al-Quran, dia itu didapati sebagai orang yang sesat. Saya kasih contoh. Selama Anda jadi orang Islam, Anda tahu Muhammad jadi Nabi itu umur berapa tahun? Sekolah lah. Gimana? Sejak sekolah. Gimana? Katanya? Enggak, menurut agama Islam, Muhammad jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. 40 tahun. Sebelum berumur 40 tahun, waktu umur 39, umur 0 sampai 39 tahun, dia pernah sholat nggak? Enggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Terus dia nyembah siapa? Masih jahiliyah itu, zaman jahiliyah. Iya, orang jahiliyah itu nyembah apa? Yang gak nyembah siapa-siapa lah. Masih bodoh. Iya, mereka di Ka'bah itu kan mereka bertawaf di situ, betul nggak? Ka'bah itu belum buat ibadah. Masih jahiliyah.
Bang, sebelum Muhammad jadi nabi, Ka'bah itu sudah tempat ibadahnya orang-orang Quraisy. Mereka di sana menyembah berhala. Emang iya. Bang, jangan setengah-setengah mukanya, Bang. Jangan begini, Bang. Kalau begini nih gimana? Apa yang mau kita lihat nih gini? Ah, udah bantu orang Islam tuh gimana? Aduh. Janganlah kalian itu menutup-nutupi sebuah kebenaran. Bang. Makanya waktu Muhammad pertama kali jadi nabi, dia nggak mau kiblatnya itu ke Ka'bah. Karena Muhammad tahu itu pusat penyembahan berhala. Gimana? Kalau kalian tidak percaya, coba lihat sendiri sejarah agama Islam. Memang betul. Oke, Mida, silakan nyalakan kamera. Halo Mida. Yo, silakan nyalakan kamera tuh, langsung dapat hadiah nyasar tuh kan kamu kan. Silakan Mida. Kameramu mana? Sabar. Mida, ya. Mida. Dulu. Kabar, Dis? Wah, wai, kidahnya kabar. Wah, wai. Oke, Mida. Tadi nyambung omongan yang orang yang kabur tadi ya. Katanya di masa jahiliyah, di masa Muhammad belum jadi nabi umur 39. Katanya orang-orang pagan Quraisy itu mereka nggak nyembah apa-apa di situ. Fakta sebenarnya mereka di situ lagi disenganut agamanya. Ada yang nyembah berhala, ada yang menjadi Nasrani, ada yang menganut agama Hanif, agama warisan Nabi Abraham. Oke, di Ka'bah itu mereka mempraktekkan ajaran siapa? Ya macam-macam. Ada yang benar-benar yang orang jahiliyah mempraktekkan ajaran jahiliyah. Mereka telanjang, ada yang keliling. Tapi orang mereka tawaf di situ sambil telanjang. Iya, tapi kalau yang Hanif itu ada yang tawaf biasa juga, Dis. Mereka yang Hanif tawaf juga di situ. Mereka memutari apa di situ? Di situ kan banyak berhala. Ka'bah lah ya. Dengar dulu. Di dalam bait suci Israel itu ya. Bait suci Yerusalem itu pernah dimasukin berhala, Dis. Jangan kalau ngobrol kok kemana-mana sih, kamu ini lompat. Gini lah, dengerin, Mida. Saya itu kalau ngobrol sama kamu, makanya males itu. Kamu itu orangnya tukang lompat. Nggak lompat lah, di sini kan kantor. Oke, sekarang begini. Di Ka'bah itu pada Muhammad umur 39 sebelum dia jadi nabi, ada orang tawaf di situ. Betul nggak? Mereka tawaf sambil telanjang di situ, betul? Ya ada yang telanjang, bahkan orang Nasrani pun ada yang gambar Bapak Bunda Maryam dan Nabi Isa waktu bayi, ada itu. Oke, baiklah. Berarti Ka'bah itu tempat apa di situ? Ya, Ka'bah itu tadinya murni bait Allah, bait Tuhan. Enggak, kita nggak ngomong tadinya. Di zaman Muhammad loh. Di zaman Muhammad, Ka'bah itu tempat apa tadinya? Iya, tadinya itu memang rumah Tuhan, itu rumah suci Allah, sama dengan yang ada di. Kalau memang itu rumah suci Allah, kenapa Muhammad tidak mau kiblatnya ke situ? Kenapa dia ogah? Gini, kenapa dia ogah? Dia tidak sudi kiblatnya di situ? Karena, dengar dulu jangan potong-potong. Karena memang para nabi terdahulu kiblatnya memang ke arah sana. Mau tau nggak kok the Dome of Rock itu loh, yang ada batu pendasi itu kan kiblat orang Yahudi sampai sekarang. Oke, kenapa kiblatnya diganti ke situ? Ya karena memang kiblat di Mekah itu, di Ka'bah itu, ya memang benar kiblat juga dari zaman Nabi Ibrahim. Udah mulai pening kan? Kamu bilang katanya Ka'bah itu adalah tempat kiblatnya Tuhan yang sejati, betul? Betul, sama dengan Tuhan yang Musa. Kenapa Muhammad tidak membuat kiblatnya ke situ dari awal? Ya enggak, kata memang para nabi dulu kan memang ke arahnya ke sana. Para nabi. Katanya Ka'bah, sekarang bukan ke Ka'bah. Sekarang katanya gini. Sebentar, saya tanya dulu. Menurut Anda, Ka'bah itu kiblatnya para nabi terdahulu nggak? Betul, Nabi Abraham yang membangun. Oke, para nabi terdahulu kiblatnya ke Ka'bah. Kenapa tidak sedari awal Muhammad kiblatnya tidak ke Ka'bah? Ya karena memang itu, karena namanya syariat, Dis. Nggak bisa dong kita ngatur-ngatur. Tidur sana. Ini susah ngomong sama dia, ini ngomong apa?
ngomongnya itu selalu ngarang. Nabi siapa yang kiblatnya itu ke Ka'bah? Nabi siapa? Ada-ada saja. Makasih Kak Popi, terima kasih Kak Popi. Waduh, gemetar suara. Makasih ya Kak Popi. Mungkin Kak Popi mau naik menyampaikan sesuatu, silakan Kak Popi. Oke. Nampaknya Kak Popi dia nggak mau naik, dia hanya kasih support saja. Saya ucapkan terima kasih ya. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang memberikan support, saya mengucapkan terima kasih ya, yang sebanyak-banyaknya. Makasih Kak Popi dan teman-teman yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya, saya juga mengucapkan terima kasih teman-teman. Support dari kalian semua itu saya kumpulkan semuanya untuk mengadakan rumah apologet. Nah, puji Tuhan teman-teman, rumah apologetnya sudah kita beli, sudah atas nama saya, sudah kita beresin semua. Sekarang tinggal membuang sampahnya mungkin ada sekitar 1 truk itu sampahnya, dan kemudian juga kita tinggal bersihin rumput, terus ada pohon-pohon yang mau kita tebang begitu, kita bersihkan supaya daunnya tidak terlalu banyak. Habis itu kita bisa mengadakan open house ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk rumahnya sudah kita beli, semuanya sudah beres, suratnya juga sudah beres semua, tinggal teman-teman sedikit finishing yang tadi saya sebutkan itu tadi. Jadi kalau di total kurangnya itu hanya sekitar 5%-an lagi saja ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah lama nonton Edis TV, yang belum pernah support, inilah teman-teman kesempatan terakhir. Makasih Kak Popi, terima kasih. Teman-teman biasanya itu hanya orang-orangnya itu aja lagi. Begitu. Yang support rutin itu orangnya orang-orang yang sama, teman-teman. Nah, teman-teman sementara yang belum pernah sama sekali, teman-teman bisa mensupport di sini ya. Jadi teman-teman ada kolekte untuk pembangunan rumah apologet kita yang tertera di layar itu, silakan teman-teman screenshot layarnya. Bagi teman-teman juga yang nonton di YouTube itu ada tulisan berjalan. Di situ ya, ada Zelle, ada PayPal, ada Bang Berry juga di situ, teman-teman bisa mensupport di situ ya. Teman-teman sekalian, makasih Bang Toyo, Kak Popi, semuanya makasih ya. Teman-teman sekalian sudah beres ya, sekarang sudah bersih. Dan teman-teman kemarin saya lihat belum terlalu bersih ya. Sekarang sudah bersih. Nih, teman-teman saya kasih tunjuk ya. Nah nih, teman-teman bisa lihat ya, ini sudah saya bersihkan. Tuh, sudah saya bersihkan. Sandal saya masih ini ya teman-teman ya. Nah ini sebentar, saya ambil dulu sandal saya. Ini sandal kesukaan saya teman-teman, walaupun begini-begini, ini sandal saya ini. Saya paling setia sama sandal. Nah, ini ya, saya pakai sandal saya dulu. Nah teman-teman ya, kita tur lagi nih, karena udah dibersihin. Sekarang ini sudah bersih teman-teman. Kelihatan ya. Sebentar, saya nyalakan dulu lampu. Nah, teman-teman tuh sudah bersih, kelihatan ya. Sudah bersih. Sudah bersih teman-teman, kelihatan. Sekarang dapurnya ya, ini kita udah bersihkan semua. Sudah bersih, kosong tapi teman-teman keadaannya. Saya nyalakan lagi lampunya. Nah ini kemarin yang saya bilang saya cat tuh, atasnya sudah saya cat semua tuh. Ya, ini dapurnya. Ini saya tunjukkan kepada teman-teman yang pernah mensupport ya, bahwa apa yang kalian berikan kepada saya itu tidak saya sia-siakan, tetapi saya gunakan untuk rumah apologet ini. Ini dapurnya, ini saya kemarin bersih-bersih sampah, semua udah bersih. Ya, kelihatan? Tuh. Kelihatan? Sudah bersih semua sekarang, tuh. Karena atas-atasnya sudah bersih kan, udah kinclong, sudah tidak ada lagi bercak-bercaknya. Ini saya kerjakan sendiri teman-teman. Saya kerjakan sendiri. Catnya saya beli, semua saya beli, peralatan-peralatannya, kuasnya, sprayernya, semua semprotannya segala macam saya bersihkan. Nah, jadi ini kamar-kamar para apologet-apologet yang mau nanti bergabung, teman-teman ya. Ini satu kamar nih.
Ini kamar, ya. 1, oke. Sudah saya siapkan. Kemudian ini kamar mandi. Oh, ini kamar. Tuh, tapi saya nggak tahu ini kodenya, teman-teman. Lupa saya kodenya. Sebentar. Oh ya, ini kamar mandi ya. Nih. Terus ini juga kamar, tapi saya tidak tahu kodenya. Ini atur ya. Biar Rudy Yohanes juga lihat nih. Karena ada satu kamar juga buat Rudy Iskariot. Atasnya udah bersih, sekarang udah semua. Kalau dalam udah selesai, teman-teman. Udah saya pel semua tuh lantainya. Tuh, walaupun masih ada sedikit bercak-bercak itu. Karena memang modelnya begitu, model keramiknya. Ya. Ini atas. Sudah bersih semua sekarang. Ini kamarnya Rudy Iskariot. Kalau dia bertaubat. Ini. Ntar, saya nyalain lampunya dulu. Nah, nih, ini kamarnya Rudy Iskariot. Nah, kalau dia lagi nonton Ruth, nah ini Ruth. Ini kamar buat Rudy ya. Kalau dia mau bergabung, kalau dia bertaubat. Nah, terus ini kamar laundry. Ini laundrynya, kalau mau laundry. Kemudian ini juga kamar lagi. Nah, kamarnya ada 6 ini teman-teman ya. Ini kamar mandi. Tuh. Kelihatan ya teman-teman ya. Sudah bersih semuanya, udah tinggal ready to use ini. Nah, ini kamar lagi. Ini udah berkali-kali saya kasih tunjuk kalau ini. Ya. Jadi teman-teman sudah saya tunaikan ya. Semuanya sudah beres sekarang. Tinggal kita bersihin sampah, buang sampah sama sama bersihin rumput taman. Sudah selesai. Ya. Sudah betul-betul selesai nih. Kita bukain jendela dulu karena matahari sudah mulai bersinar. Nah, ini jendelanya. Kita bukakan dulu jendela-jendelanya tuh. Ini jendela kita bukakan. Oke. Ini jendela sudah bersih ya. Tuh depan rumah. Nah, itu depan rumah teman-teman. Ya, sudah beres ya teman-teman ya. Masih kosong blong. Ya, tuh sudah selesai teman-teman sekalian. Nah, nanti saya akan bersihin ini nih. Nah, tuh teman-teman bisa lihat tuh sampahnya, kelihatan? Ya kan? Nah, ini nanti ini yang mau saya bersihin nih, pohon-pohon ini juga nih. Ini rencananya mau saya potongin. Ini daunnya udah banyak sekali tuh. Ya. Tuh. Tuh teman-teman, situasi sekitarnya seperti ini kurang lebih. Ini ya. Nah, saya sudah dapat ini nih. Mas ya. Di sini pohon Natal semua tuh. Lihat. Jadi teman-teman, saya tidak menyia-nyiakan ya. Sampai saya bela-belain sandalnya begini tuh. Nah itu ya kan ya. Gitu teman-teman. Tapi intinya akhirnya kan tercapai ya rumah vloget kita ya teman-teman ya. Nih kita matikan dulu lampunya biar hemat listrik. Matikan lampunya. Teman-teman yang mau main silakan ya. Kak Ceki, Bang Toyo, pokoknya kalau mau mampir main silakan. Kita sudah siap. Ya udah bersih semua ya. Udah bersih semua.
Tuh, sudah bersih. Saya kerjakan dari pagi sampai malam. Pagi ke pagi. 7 hari berturut-turut kita kerjakan. Nah, nanti ini rencananya nanti ini akan datang baterai. Baterai itu karena di sini tuh teman-teman kita sama kayak di daerah Papua ya. Di Papua itu pakai solar system. Jadi panelnya itu buat nyimpen listrik. Nah, cuman kita nggak punya baterainya. Begitu. Karena kalau tidak pakai baterai, di situ matahari terbit, di situ energi diproduksi, listrik diproduksi, dan di situ dipakai. Begitu. Kelebihannya nanti dikasih ke PLN sini. Tapi kalau punya baterai, dia nyimpen, ada storage-nya. Ada tempat penyimpanan listriknya. Nah, makanya nanti dia mau datang katanya, dan dia mau tentukan berapa baterai yang harus dipasang, kemudian biaya per bulannya berapa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya lagi juga cari-cari ini. Kayaknya Tesla itu ngeluarin baterai buat penyimpanan solar panel. Karena kalau nggak pakai begitu, mahal. Jadi listriknya itu memang listrik. Makasih Bang Tobias, makasih. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau main, ini pintu terbuka lebar. Makasih Bang Tobias, makasih. Terbuka selebar-lebarnya, siapapun ya, yang Kristen, yang mensupport, apalagi pernah mensupport ya, teman-teman kalau main, jangan kalian ngeluarin duit yang di sini ya, tempat tinggalnya di sini, tinggal di sini gitu. Seperti itu. Bagi para apologet juga seperti itu sebenarnya saya sudah ini ya, menggambar-gambar siapa-siapa saja orangnya, cuman banyak yang ngomong-ngomongin di belakang ternyata. Niatan di hati saya itu sebenarnya pengen membuat satu wadah khusus begitu supaya kita bersatu. Ya kalau ada friksi, kalau ada perdebatan kecil itu sebenarnya nggak masalah, namanya perdebatan kecil. Cuman jangan sampai kita itu jadi di belakang tuh saling ngomongin, itu yang nggak bagus, teman-teman. Seperti itu ya. Kalau ada perdebatan di antara para apologet, biarlah perdebatan itu perdebatan yang sifatnya itu teologis, perdebatan itu. Tapi jangan sampai kita itu ngomongin yang aneh-aneh di belakang. Makasih, Saudara, makasih. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada support kalian semua. Apa yang kalian berikan, itu saya simpan baik-baik, saya kumpulin bagus-bagus, sedikit demi sedikit ya. Lalu akhirnya kita punya rumah apologet sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan sudah punya tempat sendiri. Jadi bagi teman-teman yang mau main, boleh main. Sudah selesai, tinggal buang sampah dan pembersihan rumput. Saya juga udah pesan ini pemotong rumputnya. Udah saya pesan juga nih. Saya lupa nunjukin aja. Ini pemotong rumputnya, saya tunjukin. Saya tunjukin lagi ya pemotong rumputnya ya. Pemotong rumputnya, ini dia. Saya sudah beli pemotong rumputnya, ada di gudang sini. Nah ini pemotong rumput nih. Kelihatan ya? Oh. Kelihatan ini gambarnya nih, potong rumput. Ini saya beli sekitar $110. Ya, kalau dirupiahin 2 jutaan lah ini. Potong rumput yang pakai itu loh, kabel tis itu. Ini nanti saya beli bensin dulu karena dia pakai bensin ini mesinnya. Seperti itu. Pemotong rumput. Ya. Saya belum lihat isinya, tapi saya belinya di TikTok ini, TikTok sini. Seperti itu teman-teman ya. Ya, begitulah teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, saya sudah selesaikan ya janji saya ya. Nah, ini sebenarnya ini rencananya mau saya bongkar yang ini. Karena ini sebenarnya dibikin-bikin kalau ini. Ini mau saya bongkar. Bukan ori begitu, bukan ori bawaan rumahnya. Oke, dibikin studio. Ada studionya nanti rencana kita bikin di kamar. Ya. Tidak-tidaknya teman-teman kalau tidak ada orang atau para apologet ngomong-ngomong di belakang itu sebenarnya saya pengen gabung bareng-bareng semua di sini gitu. Kita 4 atau 5 orang gabung di sini, kita bikin program-program, bikin podcast,
bikin segala macam. Tapi yang terjadi teman-teman lihat bahwa kadang-kadang perdebatan masalah hal-hal yang sebenarnya mereka nggak nonton dari awal malah ngomongin yang lain. Tapi biarlah waktu yang menjawab. Kita lihat nanti ke depannya bagaimana ya. Oke, itu saja teman-teman. Atau mau ada yang mau dilanjutkan kembali atau bagaimana, atau kita lanjut besok? Oke, mungkin kita kasih naik. Atau yang kemarin ngomong, Edis, mana kamu rumah apologet bohong? Itu coba silakan. Yang masih ngomong-ngomong bahwasanya ngontrak lah, itu rumah, inilah, silakan. Tapi saya juga nggak maksa kalian percaya. Saya ini hanya mempertanggungjawabkan apa yang dulu pernah saya ucapkan. Saya kan pernah ngomong, kalau Desember nanti tidak ada pembelian rumah apologet, saya terjun dari Monas. Kan saya bilang. Nah, si Rudi Iskariot lah yang mengatakan, kita tunggu nanti Desember, pasti Edis lompat dari Monas. Ternyata puji Tuhan, aman, tidak jadi lompat dari Monas ya. Nggak jadi lompat dari Monas. Berkat support dan dukungan dari teman-teman sekalian semua, kita bisa ya. Makasih Kak Leo, makasih ya. Oke, coba kita kasih naik dulu nih. Kita kasih naik dulu siapa ini ya yang Nur. Oh ini Nur. Nur siapa ini? Nur. Waduh, orang kecil sekali. Ya, Nur, silakan Nur. Jangan diam-diam saja, Nur. Halo Nur. Oke, kita kasih turun ya. Udah kita kasih naik, dia nggak ngomong. Terutama kepada kadrun-kadrun yang kemarin itu ngomong, mana rumah apologet tuh bohong aja. Saya kasih kesempatan nih, supaya kalian, yang mana yang kira-kira mau saya tunjukkan kepada kalian, supaya kalian itu berhenti dari kepongahan kalian. Mukhlis. Ya, Mukhlis, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, silakan Mukhlis, nyalakan kamera dulu, Mukhlis. Selamat malam. Selamat malam, Bang Mukhlis. Muslim ya, Bang? Sehat di sana, sehat ya, Bang? Puji Tuhan sehat, Mukhlis. Aman ya. Bang Mukhlis ini Muslim atau gimana? Saya Muslim, Bang. Muslim. Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Makasih ya, makasih Kak Erni. Saya kan sering lihat nih di TikTok ya. Ya. Kok ada perseteruan sih antara Abang terus sama Pak Bom, Bang RK, terus sama siapa? Elia Rohim, siapa sih namanya tuh? Elia Miron Rohim lah. Kenapa itu Bang? Kok bisa ada selisih kayak gitu? Karena orang-orang itu biasanya tidak nonton video saya itu dari awal, tetapi mereaksi, atau video-video yang sudah dipotong dan direaksi akhirnya tidak menyimak dari awal, akhirnya mereka salah paham gitu. Bukan perseteruan dari perkataan Abang kemarin itu, dari kata Abang, Yesus masih mempunyai Tuhan itu. Itu kan ada sebab itunya. Iya, maksudnya punya Tuhan itu apa gitu? Apa ya, definisi punya Tuhan? Yesus, kata Abang kemarin tuh gimana ya? Yesus masih punya Tuhan, yaitu Bapa di surga itu. Jadi iya, Yesus itu yang gitu. Apa ya, definisi punya Tuhan? Yesus, kata Abang kemarin tuh gimana ya? Yesus masih punya Tuhan, yaitu Bapa di surga itu. Jadi iya, Yesus itu yang jadi masalah begini, pengertian punya Tuhan itu apa? Ya berarti kan Yesus itu suruhan dari Bapa di surga gitu. Yang ngomong Yesus bukan disuruh Bapa di surga siapa? Bible kan jelas sekali mengatakan bahwa kehendakku, Tuhan Yesus sendiri berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yang mengutus Yesus gitu. Iya betul. Yang mengutus Yesus siapa? Bapa di surga. Bapa di surga. Nah, mungkin itu menjadi sebab perdebatan Abang sama yang lain, Pak Bom, RK, terus sama Elia Miron gitu. Apakah di dalam Bible Yesus tidak diutus Bapa di surga? Kalau di Bible saya tidak mengerti, Bang. Nah, yang pantas Anda masih Muslim. Makasih Kak Erni Koang, makasih. Saya kan nanya perseteruan Abang sama yang lain gitu. Ya. Iya, artinya begini, kalau mau nonton saya itu, kalau bisa itu jangan nonton itu di tengah perjalanan. Atau kalau nonton tuh hanya 5 menit gitu, jangan. Nonton yang penuh begitu loh. Karena begini,
Kalau Yang mau saya mau sampaikan abang tuh begini. sampai ini, sampai terus, sampai pengen naik, pengen nanya. Ini sampai sekarang baru dikabulin sama abang. Oke, yang menjadi pertanyaan tuh begini Bang Muklis. Bagaimana mungkin Anda ini kok masih aja percaya sama Muhammad gitu? Wah, Muhammad orang saya nanya, saya ini baik-baik nanya ke abang. Abang ini kenapa ada anak perseteruan, sedangkan abang kan sama-sama agama Kristen. Bang, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Karena orang mungkin salah paham dengan maksud saya. Kan seperti itu. Kemarin juga saya bilang bahwasanya rencana atau keinginan untuk menyalib Yesus itu adalah rencana atau keinginan iblis. Oh, banyak orang kesurupan. Kenapa begini? Karena biasanya mereka itu tidak nonton. Kenapa saya bisa bilang begitu gitu loh, ya. Ini kayaknya dia dapat ngarep-ngarep ada gip nyasar ini. Oke lah Bang Muklis, gini, yang saya tanyakan kepada Anda ini begini, selama Anda nonton saya nih, nonton diskusi antara saya dengan orang-orang Islam, ada nggak menurut Anda di bagian mana yang menurut Anda itu saya itu ngaco atau bohong atau ngarang atau memfitnah, yang mana? Oh, saya tidak bisa membenarkan dan tidak menyalahkan abang untuk hal ke situ, untuk antara abang orang apologet Kristen ya, saya tidak bisa. Saya tidak bisa, karena saya tidak tahu yang sebenarnya satu kejadian seperti apa. Jika saya bilang A, saya takut C, saya bilang C, takut bilang D. Ya udah, kalau gitu belajar aja. Ya. Tidak ngerti tapi kepo, ya baca nonton dulu lah kalau gitu, ya, Bang Muklis. Jadi nonton aja dulu, semua ada di video-video itu, silakan ditonton ya. Saya senang banget, saya senang. Heran saya dengan mereka ini. Giliran disuruh nunjukin yang mana ininya, saya tidak bisa menginikan, tidak bisa begitu. Susah ya. Coba kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Nina Dani 09. Selamat malam Nina Dani. Hai. Hai Nina Dani, silakan nyalakan kamera dulu. Saya dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Coba silakan nyalakan kamera dulu. Muslim atau Kristen? Saya Kristen. Kristen. Coba nyalakan kamera dulu, silakan. Bisa tak nyalakan kamera? Saya tak ada pertanyaan. Saya tertekan join kamera. Tertekan join kamera. Saya nggak ngerti. Coba. Turn your camera on. Halo? Halo? Nampaknya dia nggak mau nyalakan kamera. Oke lah, kalau malu-malu ya. Kalau malu-malu dia, kita turunkan ya. Mohon maaf ya, kita turunkan. Jadi yang mau naik ke sini teman-teman, mohon maaf. Karena memang kita itu wajib menyalakan kamera ya teman-teman ya. Terima kasih Bang Tobias. Terima kasih. Oke, coba kita kasih naik ada Ardian S. Makasih, terima kasih. Erni, makasih Kak Erni, Kuang, makasih. Ya. Adrian S, silakan nyalakan kamera dulu. Oke, terlalu berisik ini Adrian S, kita turunkan dulu ya. Terlalu berisik sekali. Coba kita kasih naik ada sebentar ya. Pejuang Keadilan. Siapa ini pejuang keadilan ini? Sebentar. Yang perempuan dulu aja ya. Kita kasih naik yang perempuan ya. Dari tadi kita belum kasih naik yang perempuan. Coba Agustin Mawar. Agustin Mawar. Selamat malam Agustin Mawar. Agustin Mawar Manulang. Ya, selamat malam, Pak. Ya, Bang, Kristen atau Islam, Bang? Ya, Kristen, Bang. Aku selamat ya, Bang, atas itu hadirnya rumah pelukitnya ini. Terima kasih, Bang. Jadi saran saya juga, Bang, ya mohon dibikin DVD lah, DVD ucapan terima kasihnya, karena nggak semua orang kan melihat itu. Jadi oke,
Mungkin saya upload ya. Iya, diupload ucapan terima kasihnya gitu loh ke orang yang sudah membantu gitu. Baik. Oke, jadi nanti di rumah itu ada sapam nggak, Bang? Sapam nggak ada, Bang. Nggak ditaruh sapam ya? Nggak ada sapamnya. Kita di sini bukan gated community, bukan tempat yang ada pagernya gitu kalau masuk. Ini bebas keluar masuk ini. Gitu. Iya. Oke lah Bang Idris. Oke, hanya itu Bang ya. Selamat ya. Oke, terima kasih Bang Agus Timbawan. Diturunkan ya. Ya, coba kita kasih naik ada Lalutfi ini pengikutnya masih terlalu kecil. Coba kita kasih naik ada sebentar ya. Gimana kira-kira teman-teman sarannya? Apakah perlu kita bikin TV-nya? Karena begini, saya itu ngerasa perlu memberitahu kepada teman-teman yang pernah mensupport. Walaupun yang pernah mensupport itu, mereka itu biasanya nggak pernah peduli. Mau dibeli rumah Apologet kayak mau nggak, mereka nggak peduli. Biasanya orang-orang yang pengen itu malah orang-orang yang kaum musyrikin. Kaum musyrikin dan kaum syirikin itu loh. Yang kalau ada orang support saya, mereka menjadi gelisah gundah gulana. Mereka syirik, musyrik. Tapi saya juga kadang-kadang ngerasa, tapi gara-gara mereka ngomong ini, kaum musyrikin ini, saya ngerasa untuk supaya para yang pernah mensupport saya itu merasa tidak kecil hati dengan omongan mereka. Tapi gimana, kalau saya manut sama teman-teman, saya ngikut. Kalau perlu, nanti kita buat video dari depan, terus nanti kita masuk ke dalam, terus kita videoin. Kira-kira bagaimana? Buat aja ya. Perlu ya. Tapi kan kita nggak perlu tahu alamatnya gitu loh. Yang penting rumahnya udah ada gitu ya. Masalahnya orang-orang itu sekarang sudah bisa mencocokkan gambar itu di Google Image. Jadi sekarang ada Google Gambar, di mana kalau Anda punya gambar, Anda cari di Google, nanti Anda bisa temukan gambar-gambar yang sejenis begitu. Boleh ya, boleh. Nanti kita spill saja rumah Apologetnya dari support dan teman-teman kalian. Tentu saja juga itu dengan sebagian juga dari uang saya, teman-teman. Artinya uang saya dan uang dari teman-teman sekalian itu digabungkan jadi satu, jadilah rumah Apologet kita. Oke, mungkin saya rasa itu saja dulu siaran kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin kalau ada kata-kata yang agak menyinggung tanpa saya sadari, jangan dimasukkan ke dalam hati ya teman-teman ya. Saya rasa itu saja teman-teman, terima kasih sekali lagi kepada semuanya, kepada Kak Popi, Bang Tobias, Bang Toyo, kemudian Kak Erni, kemudian Kak Leo, dan saya nggak bisa sebutin satu persatu ya, karena yang memberikan gift itu cukup banyak. Saya ucapkan makasih kepada kalian semua, gift dari kalian, support dari kalian, telah saya pergunakan semuanya untuk kegiatan apologetika seperti ini. Saya ucapkan makasih banyak, kita sudah punya tempat sendiri. Bagi teman-teman terutama yang pernah mensupport, kalau main jangan lupa mampir ya. Pas saya jemput nanti teman-teman bisa kita main-main di sini. Nah, sebentar lagi ini sudah mulai masuk musim musim dingin. Bahkan ini sudah mulai musim dingin ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau Natalan, tahun baru, kita bisa main-main sini. Kalau mau main salju juga bisa. Itu dari sekitar 5 menit kita perjalanan ke sini naik ke atas sana. Itu nanti kalau pas hujan itu biasanya penuh salju, teman-teman. Saljunya banyak. Bagi teman-teman yang pengen main-mainan salju juga bisa. Tapi kalau orang baru pertama kali aja itu seneng itu. Nanti kalau udah 2 jam lihat salju udah pengen pulang. Begitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sampai jumpa. Di akhir acara teman-teman, mungkin di akhir acara juga masih banyak yang belum tahu. Teman-teman kalau ingin mensupport lagi teman-teman ya, ini bagian-bagian terakhir rumah Apologet kita. Kurangnya itu hanya sedikit lagi saja teman-teman. Teman-teman bisa support di situ. Dan kurangnya bukan untuk pembelian lagi ya, karena pembeliannya udah beres semuanya. Hanya untuk finishingnya saja ya. Dan lain-lain sebagainya. Dan itu nanti juga saya pengen masang baterai juga supaya nanti tidak boros listrik. Karena listrik kita itu langsung dari solar panel ke sini. Jadi kalau matahari udah terbenam, kita udah pakai listriknya PLN. Jadi supaya kita tidak pakai listrik PLN, kita perlu baterai. Begitu. Baterainya itu kemarin kalau nggak salah dari mana itu ya. Tapi bukan dari Tesla dia baterainya.
Bagus baterainya itu sekitar 3 biji kata dia pasang. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Silakan teman-teman yang mau mensupport, teman-teman bisa support situ. Silakan tangkap layarnya, screenshot layarnya. Bagi teman-teman juga yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan, ada Zelle, ada PayPal, ada Bang Berry juga ada di situ semua. Silakan tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang mau bagi berkat Natal, teman-teman bisa support untuk pembangunan rumah apologet kita, penyelesaiannya ya teman-teman ya. Saya rasa itu saja teman-teman. Selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Natal dan menjelang tahun baru. Semoga kiranya makin banyak berkat, makin banyak saja teman-teman mendapatkan berkat dan karunia daripada Tuhan. Terima kasih. Salam.